Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bersama-sama menjalani perkuliahan pada hari ini. Selawat menyertai salam marilah sama-sama kita curahkan dan kita hadiahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang dengan ilmu dan pengetahuan. Ya, langsung aja berdirinya kami di sini atau hadirnya kami di sini selaku kelompok 2 dari mata kuliah Fikih Muamalah 1 ingin mempresentasikan tugas dari dosen Nisrina Mutiara Dwi yaitu tentang harta atau mal. Ya, yang dimana anggota kelompok 2 yaitu adalah Sania Hikmawati, Gunawan Surya, Siti Rahmania dan juga Muhammad Rashid Ridho. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita mulai acara ini. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita baca suratul Fatihah agar acara berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Sya'ulillahilahumul Fatihah. Amin amin Allahirabbil alamin. Langsung saja meningkat ke materi pertama yaitu adalah pengertian harta yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian harta. Secara etimologi, harta dalam bahasa Arab yaitu al-malu yang asal katanya mala yamilu mailan yang artinya itu condong, cenderung atau miring. Kata al-malu juga diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi ataupun manfaat. Menurut bahasa umum, kata mal itu adalah uang atau harta. Adapun menurut istilah, kata al-mal itu adalah uang atau harta. Adapun menurut istilah harta adalah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia. Menurut ulama Hanafiyah, mal itu adalah segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Selanjutnya fungsi harta. Selanjutnya yaitu fungsi harta. Yang pertama, memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah karena kefakiran dapat membawa kekufuran. Lalu yang kedua, menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, bekal untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat sehingga orang kaya dapat memberikan pekerjaan kepada orang yang belum mampu. Lalu yang kelima, kesempurnaan ibadah mahdah karena ibadah memerlukan sarana, contohnya seperti kain dan mukna untuk menutup aurat ketika ibadah. Selanjutnya, Gunawan. Kedudukan harta. Para ulama usul fikih memasukkan persoalan harta ini ke dalam salah satu al-daruriyah atau al-khomsah. Selain merupakan salah satu keperluan pokok, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia sebagai cobaan atau fitnah, sarana untuk memenuhi kesenangan dan bekal bagi kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang artinya, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun berat dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 41. Selanjutnya, pembagian harta. Selanjutnya adalah pembagian harta. Dilihat dari aspek kebolehan memanfaatkan oleh syara, ada dua pembagian harta, yaitu ada mutakwin, yaitu sesuatu yang boleh dimanfaatkan menurut syara, dan ghairu mutakwin, yaitu sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkannya menurut ketentuan syara, baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun cara penggunaannya. Contohnya seperti daging babi atau jenisnya sandal jepit yang diperoleh dari hasil mencuri, cara mendapatkannya. Pembagian harta juga dilihat dari segi jenisnya, yaitu ada dua, yaitu harta mangkul, yaitu harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya seperti emas, perak, pakaian, ataupun kendaraan. Lalu ada harta ghairu mangkul, yaitu harta yang tidak dapat
dipindahkan, dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya seperti tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Dilihat dari segi pemanfaatannya, pembagian harta dibagi menjadi dua, yaitu istimali, yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan benda itu tetap utuh, sekalipun manfaatnya sudah banyak digunakan. Contohnya seperti kebun dan rumah. Lalu yang kedua, istihlaki, yaitu harta yang apabila dimanfaatkan berakibat akan menghabiskan harta itu sendiri. Contohnya seperti makanan. Dilihat dari ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran, dibagi menjadi dua, yaitu ada harta mitli, yaitu harta yang ada jenisnya di pasaran, yaitu harta yang ditimbang atau ditakar. Contohnya seperti gandum dan beras. Lalu ada harta kimi, yaitu harta yang tidak ada jenis yang sama dalam satuannya di pasaran, atau ada jenisnya tetapi pada setiap unitnya berbeda dalam kualitasnya. Contohnya seperti satuan pepohonan ataupun alat-alat perabot rumah tangga. Selanjutnya itu harta dilihat dari status harta itu sendiri. Yang pertama itu ada harta mamluk, yaitu harta yang telah dimiliki baik itu milik perorangan atau milik badan hukum ataupun milik negara. Lalu yang kedua ada harta mubah, yaitu harta yang asalnya bukan milik seseorang. Contohnya seperti mata air, binatang buruan, dan pohon-pohon yang ada di hutan beserta buahnya. Harta seperti ini boleh dimanfaatkan oleh setiap orang dengan syarat tidak merusak kelestarian alam. Lalu yang ketiga itu ada harta majur, yaitu harta yang dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan untuk kepentingan umum. Harta ini tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, dihibahkan, ataupun dipindah tangankan. Lalu ada harta dilihat dari segi boleh dibagi atau tidaknya. Yang pertama itu ada malgoblilil al-kismah, yaitu harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi dan manfaatnya tidak hilang. Contohnya seperti tepung, gandum, duku, anggur, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada malgoir qabil al-kismah, yaitu harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan atau hilang manfaatnya bila harta itu dibagi, contohnya itu seperti meja. Lalu harta dilihat dari segi berkembang atau tidaknya harta tersebut, baik hasilnya itu melalui upaya manusia maupun dengan sendirinya berdasarkan ciptaan Allah. Yang pertama itu ada harta asal atau pokok, yaitu harta yang menghasilkan, contohnya itu rumah, tanah, dan hewan. Yang kedua itu harta al-samar atau harta hasil, yaitu buah yang dihasilkan suatu harta, contohnya sewa rumah atau susu kambing. Lalu yang ketiga dilihat dari segi pemiliknya. Yang pertama itu ada khas, yaitu harta pribadi yang tidak bercampur dengan harta orang lain dan tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Lalu yang kedua ada am, yaitu harta milik umum atau bersama-sama yang boleh diambil manfaatnya. Contohnya seperti sungai, jalan raya. Harta ini juga bisa disebut dengan fasilitas umum. Selanjutnya, dilihat dari segi harta yang berbentuk benda dan harta yang berbentuk tanggungan. Yaitu ada dua, yaitu ada ain li zati qimah, yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Harta ini meliputi benda yang dianggap harta dan boleh diambil manfaatnya, benda yang dianggap harta dan tidak boleh diambil manfaatnya, benda yang dianggap harta dan sebangsanya, benda yang dianggap harta dan sulit dicari sebangsanya, benda yang dianggap harta dan boleh dipindahkan, benda yang dianggap harta dan tidak dapat dipindahkan. Lalu ada ain goiri azati qimah, yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga. Contohnya seperti sebiji beras. Selanjutnya yaitu pemberian harta kepada orang lain. Nah, pemberian harta kepada orang lain bisa berupa hibah, sedekah, dan hadiah. Nah, berikut penjelasan hibah, sedekah, dan hadiah. Yang pertama yaitu hibah. Hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atal mala ala
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. Yang artinya, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta, dan hamba sahaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Memberikan sesuatu kepada orang lain, asal barang atau harta itu halal, termasuk perbuatan terpuji, dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, hibah hukumnya mubah. Yang kedua yaitu sedekah. Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Nah, sedekah itu tidak hanya dalam bentuk materi saja, tetapi juga dalam bentuk tindakan seperti senyum kepada orang lain, itu termasuk sedekah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika alaka sedekah. Rawahul Bukhari. Tersenyum di hadapan temanmu itu adalah bagian dari sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Hukum sedekah adalah sunnah. Yang ketiga yaitu hadiah. Pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Hukum hadiah adalah mubah, artinya boleh saja dilakukan dan boleh ditinggalkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, telah bersabda sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, undangan itu pasti saya kabulkan. Begitu juga kalau potongan kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu saya terima. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hukum hadiah menghadiahkan dari orang Islam kepada orang di luar Islam atau sebaliknya adalah boleh, karena persoalan ini termasuk sesuatu yang berhubungan dengan sesama manusia ataupun hablum minan nas. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya kepemilikan. Adapun cara-cara atau sebab-sebab terjadinya kepemilikan pada seseorang yaitu dengan bekerja, yang kedua pewarisan, kemudian yang ketiga kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, yang keempat yaitu pemberian harta negara yang diberikan kepada rakyat, dan yang kelima yaitu perolehan seseorang atas harta tanpa mengeluarkan harta atau tenaga. Yang saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada seluruh pemakalah yang telah memaparkan materi-materi pada perkuliahan atau pada materi harta atau mal ini. Semoga sama-sama bisa dipahami, dapat diresapi, dan juga semoga selalu diberikan kemudahan dalam setiap perkuliahannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, mungkin cukup sekian dari kami, kelompok 2. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan cantumkan di kolom komentar. Ya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila ada kebenaran ya itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.